Selamat sore, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Selamat sore. Ketemu lagi sama kita di KF Bird Farm Serang, Banten. Q&A kali ini sambil jalan kita ya, cari takjil. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silakan narator ya. Tentang mudah hutan dan trotol hasil tangkaran. Yang pertama Om, banyak yang nanya, banyak yang muncul. Untuk pemilihan burung di lapangan, apakah lebih bagus burung mudah hutan atau kita memelihara dari trotol hasil tangkaran Om? Oke, jadi mungkin saya pertegas pertanyaannya. Burung yang bisa juara di lapang bagus dari trotol atau mudah hutan, mungkin kayak gitu ya? Iya, betul. Nah, sebetulnya dua-duanya punya peluang gitu ya. Tapi saya pribadi sebetulnya mah dari dulu saya pribadi, ini asumsi saya pribadi, menurut saya bagus mana trotol ternakan sama mudah hutan. Kalau saya lebih milih mudah hutan. Kenapa? Yang namanya mudah hutan dia tentunya mudah hutan dengan kriteria yang menurut saya masuk ya. Artinya itu burung harus pejantan alfa lah ya, paling tidak dia burung yang menguasai teritori di wilayahnya. Kenapa saya memilih burung mudah hutan gitu kan? Ya mau muda mau tua sebetulnya burung hutan saya seneng banget gitu ya. Kenapa? Kan giras gitu kan. Kalau masalah burung liar atau jinak itu mudah, sangat mudah membuat burung jinak. Yang paling susah adalah isian alami yang ada di hutan, itu kita nggak bakal pernah dapat apa. Nah, istimewanya burung hutan menurut saya, dia punya lagu yang kadang-kadang kita nggak tahu ini apa, tapi enak didengar dan sangat bisa menarik perhatian juri di lapangan gitu. Cuman prosesnya untuk merawat murai hutan memang agak, sebetulnya sama aja sih proses kita ngelatih atau membiasakan murai hutan di sangkar dengan proses melatih trotol itu sama saja. Hanya saja ya itu tadi, kalau trotolan ternakan kita memang harus lebih intensif ya, lebih intensif dalam hal ini masteringnya gitu. Kalau terus lagi dari sisi mental ya, dari sisi mental, jika kita lagi hoki dapat pejantan alfa di hutan yang kita pelihara, otomatis itu burung bakal bisa sangat bisa sekali menguasai lapangan karena dia terbiasa mengusir saingannya saat di hutan gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi bagus mana murai trotol ternakan atau mudah hutan, saya sendiri lebih memilih mudah hutan. Tuh, hanya mungkin itu plusnya tadi. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu karena burung hutan itu saat kita ambil itu ya dia diem, maksudnya boro-boro bunyi, pasti paling gerabagan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu isiannya apa gitu? Ya itu tadi proses kesabaran lagi gitu kan. Ya kalau memang Anda hoki, untung-untungan berarti ya. Nah, untung-untungan. Tapi minimal kita punya katurangan yang cukup bagus. Karena kan di hutan dia terbiasa naik turun, terbang, mungkin kena angin. Jadi postur tubuhnya itu sangat proporsional sekali dibanding kita ternakan yang harus susah payah mungkin ngebentuk body dengan cara umaran. Gitu loh. Terus ini Om, kalau memang burung murai mudah hutan itu bagus, burung mana yang burung yang dari daerah mana itu yang menurut si Om paling bagus? Oke, jadi mungkin sebelumnya kita pecah dulu. Murai ini kan terbagi beberapa jenis ya di Indonesia sendiri. Ini ada beberapa jenis, ada murai Jawa itu ya, Larmo, murai Kalimantan itu Borneo yang gembung itu kan, dan ada beberapa tipe juga yang gembung, haji yang ekor hitam. Nah, di Sumatera sendiri pun murai hutan Sumatera juga itu ada beberapa ini ya. Yang terkenal mungkin kan di market ya, di pasaran murai Medan gitu. Murai Medan tuh bagus gitu. Tapi kalau menurut literasi yang saya dapatkan dan beberapa teman juga berargumentasi sama dengan saya, origin mana burung yang mempunyai karakter bagus. Jadi menurut saya sendiri, saya punya 2 ekor di rumah dan memang hasil itu kebetulan indukan dan memang hasil keanakannya juga
tidak jauh dari prediksi saya gitu. Yang menurut saya bagus ialah murai Lampung ya. Dan ingat, Lampung itu tidak ada yang gemung. Ada yang bilang Lampung semi gembung, itu bohong, itu silangan Borneo, itu nggak ada Lampung gembung. Dan daerah mana Lampung yang bagus, yang sangat terkenal adalah Kota Bumi atau Kota Agung ya, saya lupa lagi itu. Pokoknya ada itu murai batu Kota Bumi, kalau nggak Kota Agung kalau nggak salah, saya lupa lah, nanti saya cari, saya ingat-ingat lagi. Paling bagus menurut saya ya itu gitu. Terus yang lainnya bagus nggak? Yang lain bagus, cuman yang terkenal itu Pahorok bagus, Sinabang bagus, Aceh bagus gitu kan. Larbo sendiri pun bagus gitu kan, murai Jawa sendiri bagus. Borneo juga nggak sedikit yang juara gitu. Tapi kalau mau boleh memilih dengan karakter yang sujud macul kayak Borneo tapi tidak gemung, ya saya pilih Lampung, Kota Agung. Terus bagaimana Om ciri-ciri murai yang memang mempunyai karakter yang bagus? Ciri-ciri murai kalau kita ngelihat dari saat dia bahan ya, dari saat belum bunyi, mungkin bisa jadi saat kita memilih trotolan atau muda hutan ya, kalau memang masih ada muda hutannya. Ciri-cirinya ya, yang paling pertama harus kita lihat adalah ini burung sehat enggak. Ciri-ciri burung sehat itu ya dia lincah gitu ya, loncat kesana kemari, dan bulu relatif lebih rapi dibanding yang lain ya. Kalau memang murai hutan mungkin karena tangkapan alam mungkin itu jadi pengecualian ya, tapi paling tidak dia sehat. Yang kedua adalah katurangan. Katurangan ini mungkin kalau yang belum tahu saya jelaskan lagi. Katurangan adalah keseluruhan kesempurnaan bentuk badan murai, mulai dari paruh yang tebal, mata yang belok, hidung yang tembus lubangnya, leher yang tebal, dada besar, ke bawah kecil, bodi seperti jantung pisang, kaki kekar nyengkram berbentuk pipih ke belakang. Warna sih relatif ya, tapi banyak yang senang kakinya warna hitam dan ekor lengkung. Nah itu katurangan yang seperti itu bisa jadi pilihan atau bisa jadi ciri burung itu bagus atau enggak. Yang kedua, ciri burung bagus seperti apa gitu kan. Yang kedua adalah dari suaranya. Terus gimana kalau memilih burung yang belum bunyi gitu ya? Itu tadi tetap suaranya, dia kan nyetrek terek. Nah di saat nyetrek itu pasti terdengar bedanya antara burung satu dengan burung lain di telinga. Ini mana yang volumenya lebih kencang. Volume kencang, ambil. Terus yang ketiga, apalagi ciri burung juara gitu selain dari tadi itu ciri fisik dan suaranya. Yang ketiga, kalau memang itu burung ternakan, tanyakanlah silsilahnya. Ini anakan siapa? Kan? Terah itu pentingnya di situ. Walaupun anakan bagus, anakan dari siapa gitulah juara gitu kan. Tapi kalau misalkan poin pertama kita nggak dapat, dan poin pertama dan kedua kita nggak dapat, ya percuma gitu kan. Kalau katurangannya jelek, suaranya tipis, ya ngapain gitu kan. Kita nggak perlu nama, ya maksudnya kita nggak perlu nama panggung bapaknya. Yang kita perlu ya anakannya ini bisa bagus atau enggak gitu. Nah, kalau hutan ya mungkin itu aja paling ya, lihat dari katurangan aja sama suara mungkin kalau murai hutan gitu. Terus jika burung murai muda hutan langka nih Om, kenapa masih banyak yang menjual murai ombyokan dan sekali datang itu bisa puluhan bahkan ratusan ekor gitu Om? Menurut si Om itu murai apa itu Om? Nah, apa bener-bener muda hutan apa gimana? Ini pertanyaan menarik yang memang banyak banyak sering dibahas di forum gitu ya, terkait murai hutan. Apalagi kalau yang mengklaim ini murai Medan katanya, atau murai Sumatera gitu. Kalau menurut saya apa ya, tapi enaknya mungkin kita bahas di video lainnya. Intinya begini, murai yang datang ombyokan itu saya jamin itu bukan murai hutan. Kenapa? Prinsipnya begini, burung murai itu adalah burung teritorial, di mana dia punya wilayah kekuasaan yang mungkin tidak sempit gitu, pastinya luas. Karena jangkauan wilayah mereka adalah sejauh apa yang bisa mereka dengar. Jadi di saat ada murai jantan lain yang berbunyi,
pastinya murai yang menguasai teritorinya akan menyerang. Nah, logikanya begini, hutan mana yang mempunyai luas yang begitu banyak sehingga bisa mendapatkan sehingga bisa mendapatkan jantan dengan sebegitu banyaknya dalam waktu yang rutin bisa mengirim gitu kan ke Indonesia. Terus apakah itu murai impor? Sekarang impor dari mana? Thailand, Malaysia. Hutan di wilayah mereka jauh lebih kecil dibanding hutan di wilayah kita. Kita pikir pakai logika aja. Nah, terus itu murai apaan? Tahu. Saya punya asumsi sendiri gitu kan. Saya punya argumentasi sendiri tentang itu, punya analisa sendiri maksudnya tentang hal tersebut, dan mungkin nanti akan kita bahas di video lanjutannya. Untuk saat ini mungkin itu sajalah. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Cukup kayaknya. Cukup ya. Jadi mudah-mudahan obrolan kita sore hari ini bisa jadi manfaat ya buat teman-teman, dan semua yang saya ucapkan tadi murni itu adalah asumsi saya. Jadi jika memang ada teman-teman yang berbeda pendapat, ya boleh dicantumkan di kolom komentar ya, atau mungkin bisa DM di Instagram kami di KAF Bird Farm. Di follow juga ya Instagramnya. Mungkin ke depan kita akan kasih giveaway ya, hadiah lah buat teman-teman yang rajin nonton channel YouTube dan Instagram, kepoin Instagram kita. Ya, itu saja yang ingin bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga sekali lagi tetap bermanfaat, jadi ladang ibadah buat saya kalau memang manfaat. Salam sukses dari kami KAF Bird Farm Serang, Banten.